يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بالسنة ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. Jamaah sholat zuhur yang insya Allah dicintai Allah. Kita selalu bersyukur pada Allah. Hari ini kita sudah berada bertepatan pertengahan bulan 15 Rabiul Awwal. Sembari kita doakan saudara-saudara kita di Kabupaten Bandung, kurang lebih ada 1.000 rumah yang roboh. Kita doakan mudah-mudahan insya Allah akan banyak pemulihan, bantuan, support dari saudara-saudara di tempat yang lain. Insya Allah. Memang setiap kali melewati masa libur panjang, saya salah satu korban libur panjang. Hari Ahad ada kawinan di kampus UIN Bandung. Ternyata tidak mudah mendapatkan tiket bus kalau hari libur. Undangan jam 11 sampai jam 2. Kami baru naik bus jam 2. Sampai di Tegaluar jam 2.40. Sampai di lokasi jam 3 kurang 5 menit. Alhamdulillah, pengantin walaupun tidak lagi menggunakan baju pengantin masih ada. Kenapa maksa? Karena pengantin wanita itu waktu ujian skripsi, istri saya yang uji. Jadi dia nunggu, ibu udah di mana ibu? Masya Allah. Ya, begitulah. Menginaplah kami di Bandung dan ternyata kami mau pulang, cek tiket penuh. Masya Allah. Sekiranya tiap pekan hari libur, cepat balik hutang bus itu. Masya Allah. Ya, tiket yang sampai 600.000 Pak, habis. Wah, luar biasa. Bapak-bapak, siang ini saya ingin mengajak kita melihat satu sisi yang diajarkan Nabi pada anak-anak kita. Apa itu? Ada satu bab, kalau ini tidak lulus, jangan dulu dinikahkan anak kita. Nanti kita dimalu-maluin. Bab apa itu? Bab mas'uliyah, rasa tanggung jawab. Saya nggak terlalu bangga Pak, anak juara olimpiade hafal Quran. Kalau di rumah masih berantakan. Yang kita butuhkan tuh anak-anak yang ketika dia tumbuh penuh dengan rasa tanggung jawab. Jadi dia tidak boleh seenak EDW. Anak-anak kita kan sekarang
muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Eta mah gelo. Ya. Baru-baru ini saya bersyukur ini dapat buku baru. Buku ini menentang seluruh motivator, terutama dalam membesarkan anak-anak. Karena rata-rata kita sekarang di sekolah tuh kelas 4 SD sudah datang tuh. Nggak tahu dari mana tuh setan itu datang. Tes IKI. Kemudian nanti, Pak, anak bapak jangan disekolahkan ke ini, kemana? Karena passionnya anak ini di sini. Ini celaka ini. Ini buku terbaru, Pak. Judulnya Don't Follow Your Passion. Jangan ikuti passion. Kadang-kadang kita ini percaya nggak tahu sama siapa. Anak bapak nggak boleh kena air. La haula wala quwwata illa billah. Apa kata Profesor Carl Newport? Dia mengatakan passion bisa menjadi jebakan yang menjauhkan anak-anak dari kesuksesan hidup. Kalau kita ambil pendapat orang-orang kaya, ya, ini bukan kita lihat dia 9 naga, tapi ini orang ini memang harus kita akui. Dato Sri Tahir yang punya rumah sakit Mayapada. Apa kata dia? Jangan hidup karena passion. Jangan besarkan anakmu karena passion. Kata beliau, besarkan anakmu dengan rasa tanggung jawab. Apa bahasa Jawanya tanggung jawab itu? Responsibility. Jadi, dia kalau berbuat, dia harus siap. Nah, kalau kau berbuat, harus siap bertanggung jawab. Itulah sebabnya kenapa kita protes ketika menteri ingin menghapus pramuka di Indonesia. Pramuka itu, Pak, di dasar dharmanya, itu salah satunya adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nomor berapa itu? Nomor 10. Dasar dharma. Saya hafal nomor 1, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 10, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Gitu, Pak. Ruhul mas'uliyah. Ini dia nih. Kalau anak-anak kita dibesarkan tanpa ada rasa tanggung jawab, maka anak-anak itu akan menyusahkan bapaknya. Padahal bapaknya tinggal menghitung hari. Tadi saya nebeng kereta ke sini. Bukan ke Amerika, ke sini nebeng saya. Pak Harto diturunkan karena anak-anaknya. SBY finish husnul khotimah 10 tahun. Ya. Ini sebenarnya problemnya di anak. Gitu. Makanya mohon maaf nih. Antum sebelum menilai anak orang lain, nilailah anak sendiri. Ini kalau bab tanggung jawab nggak beres, Pak, jangan dulu dinikahkan. Kalau bapak menikahkan anak belum punya tanggung jawab, itu bapak melimpahkan ke orang lain. Gak apa-apa lah Ustaz, ya. Gak apa-apa lah Ustaz, biar mertuanya yang ngurus. Ya, gak boleh Pak. Ya, ruh al-mas'uliyah. Ini penting banget. Apa ini? Apa? Apa besar? Begini. Oh ini. Oh. Cek. Oh benar. Oh kerjaannya dia tiap hari. Pak, sekarang kita coba buka
Apa penyakit anak kita? Ini bapak ini tiap hari cuma di kantor aja. Nanya ke istri, anak kita gimana itu? Kadang-kadang kita kaget, loh udah gede dia. Masya Allah. Karena bapak pergi ke kantor dia belum bangun, bapak pulang dia udah tidur. Itu dia. Lihat Pak, ini penyakit anak-anak kita ya. Sehingga kenapa kita butuh rasa tanggung jawab. Nah, ada penyakit anak-anak. Beberapa penyakit anak-anak kita. Satu, kuman. Dua, kurap. Tiga, kutil. Baru empat, kudis. Kuman, kurang iman. Ini bab bapak yang tanggung jawab. Karena di Quran kita tidak menemukan ibu mengajarkan iman kepada anak. Yang ada ayah mengajarkan iman kepada anak-anak. Ustadz, bab iman ini kan bab yang tidak mudah. Apa yang paling penting untuk kita tanamkan anak-anak supaya dia punya rasa tanggung jawab? Cuma dua aja Pak. Rukun iman itu 6. Bapak ajarkan yang paling penting 2 Pak. Apa itu? Iman pada Allah dan iman pada hari akhir. Ini dulu Pak yang penting. Tanamkan anak-anak, dia percaya Allah itu ada. Terus Ustaz, semua anak kami tahu bahwa Allah itu ada. Ketika dia tahu Allah ada, maka dimanapun dia berada, Allah ada dengan dia. Kalau imannya normal, itu maka akan lahir yang namanya khasyah. Khasyah. Apa ini? Rasa takut pada Allah. Ah, ini dia Pak. Jadi dia kalau ditanya gini, Dek, Mama ada nggak? Nggak ada. Nah, karena Mama nggak ada, kita bikin Indomie ya. Nah, apa kata dia? Ayah, kan udah janji sama Mama, nggak boleh ada Indomie. Ini belum jadwalnya. Kan Mama nggak ada. Memang Mama nggak ada, tapi Allah ada. Nah, apa kaitan Allah dengan Indomie? Kan udah janji aku sama Mama. Kalau belum waktunya, karena bikin Indomie itu ada masanya, ada waktunya. Kadang-kadang kita yang merusak janji dia dengan ibunya. Mama mana? Tidur. Ayo. Siapa yang bisa masak? Aku. Telur, Indomie. Masya Allah. Dia nggak tahu itunya naik ke atas baunya. Ibunya cium. Bangun ibunya. Berantakan itu, Masya Allah. Pak, menanamkan rasa bahwa Allah ada, itu membuat anak luar biasa. Iman itu Pak, babnya panjang. Tapi yang paling penting, anak itu merasa dimanapun dia berada, ada Allah. Dek, Mama pergi, Papa pergi, kamu nggak takut? Nggak takut lah ya. Kenapa? Ada Allah. Dialog Pak. Nggak usah pakai assalamualaikum warahmatullahi. Dialog kecil. Seperti itu. Bab pertama. 2, beriman pada hari akhir. Anak-anak harus tahu. Hari akhir itu ada 1. Hari kebangkitan. Semua manusia akan dibangkitkan. Yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Hari di mana manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ayatnya nggak usah panjang-panjang. Surat Az-Zalzalah. Hafal? Az-Zalzalah. Idza zul ardu zil wa akhrajatil as wa qala al-insan ma laha yauma idin tuhaddis. Diangkat semua manusia. Berikut nanti ada hari perhitungan.
Ajarkan anak, ada hari perhitungan. Ayah, apa kami akan dihitung? Dihitung. Cuma di hari kiamat ketika dihitung, mulut kita dikunci. Kalau mulut dikunci, yang jawab tangan. Yang saksi, kaki. Surat apa itu? Yasin. Quran surat 36 ayat 65. Pasti hafal. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Itu ayat ini Yasin 65 ditulis indah oleh Taufik Ismail, dihadiahkan kepada penyanyi yang baru masuk Islam. Nama penyanyi itu Chrisye. Chrisye hanya 2 kali bisa menyanyikan lagu ini, karena ketiga kali dia menyanyikan pingsan. Sampai dia sakit. Chrisye meninggal sakit stadium 4 paru. Di rumah sakit itu aja yang diputar-putar. Masya Allah. Apa judulnya? Mulut dikunci, tangan bicara. Mulut dikunci, tangan bicara. Gimana nggak pokoknya gitu. Ya, itu intronya kan sedih banget ya. Biasanya kalau Ramadan saingan dengan Bimbo. Bimbo juga itu lagu-lagu Bimbo banyak ditulis oleh Taufik Ismail. Chrisye sudah meninggal, Taufik Ismail masih hidup dan masih memberikan syair yang meluruskan kehidupan bangsa. Ada hari perhitungan. Ustadz, kenapa di hari perhitungan mulut harus dikunci? Karena kalau mulut nggak dikunci, mak-mak menang sama malaikat. Rasanya malaikat manapun nggak akan mungkin mengalahkan mak-mak. Apalagi mak-mak garis keras. Itu. Kalau mulut nggak dikunci, orang Batak duluan masuk surga. Pintar benar mereka mengalihkan tuduhan, bukti, luar biasa. Apalagi Hotman Paris. Ya, makanya seluruh orang jago-jago mulut dikunci. Tangan bicara. Kira-kira perbuatan apa yang tangan tidak tahu? Ayo, lempar batu, sembunyi tangan. Ketahuan. Gitu, Pak. Kaki yang menjadi saksi. Yang suka tugas-tugas luar, DL. Hotel mana kamu mampir? Rambut panjang kalau pendek yang ikut. Hati-hati nih. Yang sales, bagian pemasaran, di mobil, sama siapa yang ikut? Hati-hati. Jadi ini ada hari perhitungan. Berikutnya yang paling berat, hari pembalasan. Ini cukup ini aja. Quran surat 99, 7 sampai 8. Kalau ini Quran 99, 1 sampai 6. Yang 7 sampai 8 mana Ustaz ayatnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin. Wah, terjadi perbedaan pendapat, Masya Allah. Yang pertama khairai, kalau wa may ya'mal mithqala dzarratin, sekecil apapun kalau kebaikan akan kamu lihat balasannya. Sekecil apapun kalau keburukan kamu akan lihat balasannya. Pak, ini aja Pak dia. Nggak usah banyak-banyak. Anak kalau sudah sampai pada titik, ayah, kalau ujian saya nyontek dosa enggak? Jangan bilang dosa. Kira-kira kalau kamu nyontek guru tahu enggak? Enggak. Teman tahu enggak? Enggak. Tapi kalau kamu nyontek, Allah tahu enggak? Tahu ayah. Itu iman. Itu Masya Allah. Ayo Pak, tanggung jawab anak-anak. Berikut, kurang rapi.
Jangan dinikahkan anak kalau masih kurang. Malu-malu. Kata besan, ini bapaknya siapa? Kurang. 3 tempat anak dinilai rapi apa tidak. 1, ya, kamar mandi. 2, kamar tidur. 3, meja makan. Apalagi anak perempuan. Bapak-bapak, jangan sampai anak-anak kita ini asisten rumah tangga. Itu statusnya cuma ngebantu. Minimal yang dia pakai, dia rapikan. Tempat tidur. Makanya kalau tempat tidurnya 120, beli spray 120. Sehingga kalau ditarik, lipat, selesai. Rapi. Saya masih ingat betul Pak, 2012 Allah mengizinkan saya lewat lembaga ikut Lemhanas bareng sama gubernur-gubernur jenderal. Ada satu sesi kami yaitu penyelamatan pejabat negara. Kami dipindah dari hotel, dipindah ke barak pas pampres. Disitulah kami dilatih menembak, diturunkan dari helikopter. Nah ada satu sesi, apa tuh? Tiap pagi jadi masalah. Itu komandan beritahu, jam 5 kami sidak. Kalau kamar belum bangun, kalau bangun ada seprek yang tidak rapi, push up sekamar ini 50 kali. Matilah tuh gubernur-gubernur begitu. Terpaksa saya yang rapiin Pak. Gub, bangun Gub. Oh siap Ustaz. Wah, tarik, tarik, rapi, cerik, rapi. Karena kok kelipat, bukan cuma dia, semua. Saya lihat kamar depan, samping, keluar push up, Masya Allah. Ditungguin dengan senjata, matilah kalian. Rapi Pak. Biasakan anak-anak begitu. Kamar mandi. Aduh. Umat Islam itu kelemahannya di sini. Mohon maaf, yang sudah pergi haji. Masih ingat di Arafah? Ya Allah. Di Arafah itu antum kebelet. Kalau antum antri 1, 2, 3, 4 masih aman ngantrinya. Tapi kalau udah ngantri 6, 7, 8, 9, itu pas giliran antum masuk di kamar mandi, pas masuk hilang kebelet antum. Kenapa? Ngelihat mohon maaf ini yang suka masuk kamar mandi. Kalau antum masuk kamar mandi, bagaimana nyamannya antum masuk, waktu antum keluar pastikan yang keluar juga nyaman masuknya. Minimal jangan bikin orang jijik. Zolim loh. Orang di belakang, dunia. Coba Pak, kamar mandi. Saya dulu, mohon maaf, orang tua saya, rumah kami rumah panjang. Tahu rumah panjang? Kayak sekolah. Kamar, 6 kamar. Karena anak 5, laki semua. Kamar mandi cuma 1. Protes, Abah, atau mah bikin kamar mandi 1 Abah. Minimal untuk Abah sama Bunda. Biar nggak ikut ngantri. Enggak. Ternyata kamar mandi banyak itu dipakai oleh Abah untuk menilai anak-anaknya. Ada anak nggak pernah masuk kamar mandi kecuali 1 lagu habis. Masya Allah, artis kamar mandi. Ada yang 1 masuk kamar mandi cepat sekali keluar. Kenapa? Nyemplung dia di bawah, keluar. Tapi ada juga anak paling cepat 30 menit. Lama nggak tahu tuh. Setiap kuku disikat kali ini. Dari situ si Abah belajar. Oh si A begini. Masya Allah. Di Jerman ada 10 manajer ikut seleksi di perusahaan yang sangat wow. 10 ini terbaik Pak. Semua tes nilainya sama. Tidak berkurang. Akhirnya panitia penyeleksi mengembalikan itu kepada CEO-nya.
Pak, kami angkat tangan. Ini 10 orang ini dites, semuanya nilainya sama, komanya pun sama. Kata CEO, baik, saya yang akan tes terakhir. Dia panggil manajer umumnya, punya toilet nggak kita? Punya. Siapkan 10 toilet. Siap. Panggil tuh manajer pintar-pintar itu. Sebelum mereka masuk, di foto toilet itu. Rapi bersih. Mereka disuruh masuk 5 menit. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. 5 menit, keluar. Di foto lagi. 8 orang berantakan toiletnya. Cuma 2 yang keluar rapi. 2 itu yang diterima. Masya Allah. Makanya Pak, besok-besok kalau ada laki-laki serius datang ke rumah Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dek. Iya, maaf Pak, saya yang bicara sama anak Bapak, saya serius. Oh, duduk Dek. Maaf Dek, mau sekalian ke belakang dulu? Oh iya, sekalian. Dia ke kamar mandi, pas dia keluar kita lihat, wah berantakan. Suruh pulang. Tanggung jawab. Penting bagi kita. Jangan bikin malu Nabi. Kalau masuk kamar mandi, bagaimana kamu lihat rapi, begitu pula kamu keluar, minimal jangan bikin orang jijik berikutnya. Saya pernah dites Pak, masuk kamar mandi, wah kayaknya ditesin. Saya bawa tisu banyak. Memang walaupun kita serapi-rapinya, pasti ada tetes air yang jatuh. Itu yang saya keringkan Pak. Di kloset, nah orang pasti nggak jijik ini. Di bawah-bawah ada air itu, saya keringkan. Masukkan ke kloset. Tak pakai tong sampah, baru keluar. Pas keluar, datang. Ustadz lulus. Masya Allah. Bapak, kadang-kadang orang lain, orang sebelah, itu nilai kita di hal-hal kecil. Saya ceramah di Kompas TV, di Gramedia, dites yang kayak begitu Pak. Begitu Pak. Jadi tolong anakmu jangan dulu bicara masa depan apa. Beresin dia kamar mandi, kamar tidur, meja makan. Kalau ada pimpinan ngundang, Mas, ajak istri anakmu ya ke rumah saya makan malam. Coba lihat anak-anakmu berantakan, kamu malu-maluin. Nggak 2 kali kamu diundang. Nggak ada di meja makan. Ustaz, kalau pakai hadis, kata Nabi, nih, 1. Kalau mau makan minum, tidak boleh memasukkan awal makanan atau minuman, kecuali basmalah. Bismillah. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, jangan ditambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Supaya anak-anak kecil itu nggak kelamaan. Baca bismillah. Karena makanan yang dimasukkan pertama ke mulut tanpa bismillah, hilang berkahnya. Makanya ada doa. Kalau kita lupa bismillah, apa doanya? Bismillah. Awaluhu wa akhiru. Nah, anak-anak saya itu yang mereka hafal. Itu dia. Kalau lupa, ada doanya. 2. Kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Ustaz, anak saya kidal. Kidal tidak diterima dalam hadis. Karena kidal harus dilatih. Bab makan harus kanan. Karena yang makan pakai tangan kiri cuma setan. Itu dia. Nah, yang ketiga nih yang repot. Kul mimma yalik. Makanlah yang terdekat. Masalahnya yang terdekat cuma sambal, Ustaz. Gimana caranya? Ngomong. Ayah, ayam gorengnya dong, ayah. Saya kemarin baru pulang 12 hari dari Xinjiang, Uighur. Orang Uighur tidak mau disebut Cina. Kami bukan Cina, Ustaz. Kami Uighur. Karena tulisan mereka bukan tulisan Cina, tulisan Arab. Saya baca-baca, kenapa susah ya bacanya? Ternyata kayak orang Jawa, tapi pakai tulisan Arab. Jawa Kawi itu kan pakai Arab. Orang Uighur itu memang mereka wajar kalau model kayak Papua, kayak Aceh, dianggap separatis. Karena Cina tanpa Uighur bahaya. Minyak, gas, batu bara, emas, uranium, mineral itu ada di
Uighur, Xinjiang. Dan memang wajar sih, berpotensi merdeka. Karena sampingnya Rusia, Turki, Uzbekistan, Kazakhstan, ya, bahasanya juga mereka beda dengan bahasa Cina. Ya, jadi kemarin waktu kami ke sana Pak ya, Masya Allah, rombongan yang pakai jilbab ditahan, nggak boleh masuk kalau pakai jilbab. Wah, ini Uighur, semua lambang Islam dicopot. Akhirnya kita urus ke kepolisian, bawa surat pendelegasian, hanya boleh masuk dengan jilbab tapi dikawal sama polisi. Mereka khawatir ibu-ibu kita ini memberi bantuan kepada Muslim Uighur. Tapi di luar Uighur, masjid kapan aja boleh kita masuk. Kalau di Uighur wajar, karena memang dari 25 juta Muslim di sana, itu disurvei hampir lebih separuh ingin merdeka. Nah, Cina nggak mau. Hong Kong sudah dia rebut, Taiwan sebentar lagi. Nah, dia takut ini Uighur lepas. Jadi bapak-bapak kembali lagi, jangan sampai anak-anak kita ini ya kurang. Berikutnya kutil, kurang teliti. Pak, pernah nggak ditelepon anak? Saya pernah. Loh, ibu guru, Bu, maaf ada apa? Ayah, ini aku ayah. Hah? Ayah boleh minta tolong nggak? Apa nih? Ayah pulang ke rumah ayah. Buku PR saya ketinggalan. Tadi pagi udah tanya, bukunya udah, PR-nya udah. Udah. Anak-anak kita tuh gampang. Kutil, kurang teliti. Pak, riset menunjukkan anak yang kurang teliti, temperamen. Mudah marah, nggak sabaran. Berani ngebentak orang tua. Terus kalau PR, dia nggak lama bikin. Dia nggak lama membaca buku. Kalau ujian nggak suka belajar. Kenapa? Kutil. Saya baru sadar, kenapa Nabi nggak pernah belajar kuliah pendidikan, nggak pernah ada ikip di Arab dulu. Tapi Nabi sudah bilang, ajari anakmu memanah, berenang, berkuda. Ternyata anak yang tidak fokus, kurang teliti, disuruh berenang. Kenapa berenang? Berenang tidak diwakili oleh bapaknya. Bapaknya nggak bisa wakili berenang. Anak kalau dia bisa berenang, dia akan lebih fokus pada dirinya. 2, suruh memanah. Karena anak yang tidak bisa diam kalau memanah, gurunya yang kena. Ya, memanah itu harus diam, fokus. Kalau dia bisa memanah, mulai kena, dia akan lebih lama duduk, baca, nulis. Berkuda, aduh susah Ustaz berkuda, mahal. Kita harus hubungi Pak Prabowo di Hambalang. Ganti berkuda. Apa? Bersepeda. Tapi bukan sepeda listrik. Goes. Anak yang bisa bersepeda, tidak jatuh, itu dia kalau duduk baca agak lama. Menulis agak rapi. Pokoknya lihat anakmu, nulisnya masih berantakan, aduh kacau deh. Kayak bapaknya. Pak, beli sepeda. Inilah rahasia kenapa Pak Jokowi suka beli sepeda. Supaya kalian lebih fokus. Gitu. Ya. Jadi bapak-bapak kutil. Ya. Sudah tahu kan kenapa Nabi suruh berenang, memanah, berkuda. Jadi kalau anak minta sepeda, antum tunda ganti HP. Antum tunda pergi ke Bandung. Beliin sepeda biar anak bisa bersepeda. Anak bisa bersepeda, bangganya luar biasa. Tanpa kita sadari, dia bisa lebih lama menulis dan membaca. Dan anak kalau disuruh bersepeda, agak lebih jauh dia dari HP. Itu dia. Jadi bapak-bapak buat anak-anak lebih motoriknya lebih bagus. Berikutnya, ini yang repot. Kudis.
kurang disiplin. Setiap kali ada undangan berantem kita dengan ibunya gara-gara anak-anak. Akhirnya kita biarin mereka tidur, kita yang ke kondangan. Kita pulang belum bangun juga, Masya Allah. Kudis, lelet. Dek, beritahu mama kita mau jalan sekarang. Iya, iya. Apalagi kalau disuruh sholat. Apa jawabannya? Dek, zuhur dulu. Tar. Karena mamanya sering dia ngasih kue. Ayo ini, serius. Bapak kudis. Bagaimana solusinya, Ustaz? Pak, Bapak tidak boleh diam kalau anak kudis. Gak akan berhasil anak. Hafal Quran, juara olimpiade, tapi kudis. Gak bangga kita. Bangga itu kalau Allahu Akbar. Waalaikumsalam ayah. Mana deh? Ajan ayah ke masjid. Anak perempuan Ustaz di rumah. 11:30 dia udah mandi. Dek, mau kemana mandi rapi? Bentar lagi zuhur ayah. Dek, beritahu mama, kita mau keluar malam ini. Kemana ya? Makan di restoran makan. Ayah sekarang 5 menit lagi jam 7. Ngapain? Kalau sekarang keluar, isaknya di mana? Besok subuh kita meninggal, punya anak kayak begini, don't worry. Khusus untuk kudis, solusinya jaga waktu sholat keluarga. Saya suka melihat banyak keluarga sukses, tapi sholat kok mereka suka abai. Hafal nggak ayatnya? Fawailun lil muslimin. Celaka orang-orang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim. Banyak kiai ceramah subuh, anaknya masih tidur. Kira-kira punya moral nggak kiai itu? Saya nggak mau ceramah subuh kalau anak saya belum bangun, Pak. Buat apa saya ceramah orang, anak saya tidur? Pak, bab ini, Pak. Kalau cuma matematika, bahasa Inggris, fisika, bahasa Arab, tahsin, ada guru, ada kursus. Tapi disiplin waktu nggak ada. Bapak yang harus tanggung jawab. Ayo, Pak. Nggak usah minta macam-macam pada anak. Dek, ayah bangga padamu, Dek. Cuman ada satu yang ayah belum lihat, kamu belum bisa. Apa ayah? Cobalah, Dek, perbaiki waktu sholat. Saya sholat kok ayah? Sholat. Tapi sholatmu celaka. Kenapa ayah? Sholatmu lalai. Kenapa lalai? Alladzina hum an sholatihim. Sahun itu, Pak, maknanya adalah alladzina yata'akharuna biwakti sholat. Orang-orang yang sengaja mengakhir-akhirkan waktu sholat. Ini bapak yang suka jaga saf pertama, saf kedua, saf ketiga, udah bersyukur. Kantor Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu zuhur. Jumat, bapak jaga terus saf pertama, saf kedua, saf ketiga, aman. Tapi anak-anak kita masih kalah. Ayo Pak, saya ditanya, Ustaz, gimana menyelesaikan bully anak-anak? Satu hal saya bilang, bully akan hilang kalau anak-anak itu sholat di awal waktu. Karena ada dalil, aqimis sholata, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu. Semua anak tukang bully, coba evaluasi sholatnya. Berantakan. Bapak mau lihat ayatnya? 1400 tahun yang lalu Nabi sudah diingatkan. Quran surat Maryam ayat 59. Bapak baca ayat ini, Pak. Ulama membaca ayat ini nangis semua. Kenapa? Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Akan datang setelah kalian pengganti-pengganti yang suka mengabaikan sholat.
Bukan meninggalkan sholat, Pak, mengabaikan sholat. Wattaba'u syahawat, maka mereka akan mengikuti syahwat. Fasaufa yalqauna ghayya, maka kehidupan mereka pasti dalam kesesatan. Coba kita lihat salah satu SMA mahal di Jakarta Selatan. Kemarin ketemu dengan Komisi 3. Karena anak yang jadi korban bully itu melaporkan sang pelaku adalah anak ketua partai. Wah. Saya bilang, Pak, coba sekolah itu perbaiki waktu sholat anak-anak. Jam 12 di Cina, ini saya baru pulang dari Cina, Pak. Memang komunis, tapi cara Islam mereka pakai. Jam 11 berhenti semua pendidikan. Cuci tangan, cuci kaki, tempat duduk mereka itu langsung dipencet, tidur. Tidur mereka 30 menit sampai 40 menit. Apa itu? Qalilullah. Hebat mereka. Padahal komunis loh, Pak. SD, SMP, SMA, jam 11 stop. Cuci tangan, toilet, nyantri, tidur. Masya Allah. Coba lihat di YouTube. Gitu, Pak. Karena mereka nggak sholat zuhur, kan? Gitu. Tapi mereka tetap tidur. Itu disebut qalilullah. Itulah sebabnya mereka tidak pernah kesiangan. Luar biasa, Pak. Di kita ini bab disiplin waktu berat. Bapak bayangkan kalau ada penceramah terlambat datang. Kira-kira layak nggak dia ceramah? Ya, gimana Ustadz ya? Bayangkan khotib Jumat telat. Dia langsung naik mimbar. Assalamualaikum. Dia belum buka helmnya. Jamaah mau ngomong, batal pahala Jumat. Pas dia turun, dia lihat di handphone. Masya Allah, helm belum buka. Masya Allah. Gara-gara telat. Kira-kira di Jakarta, kalau telat alasan macet diterima enggak? Karena kota Jakarta, kota di Bogor, alasan telat karena hujan, diterima enggak? Karena Bogor kota. Di Palestina telat karena dibom. Nggak diterima. Kenapa? Bom udah tiap hari. Ada tuh negara kayak begitu, Pak. Makanya sekarang negara yang paling kuat Palestina. Gitu, Pak. Mulai dari mana? Disiplin waktu. Bapak jangan dulu bicara yang lain. Anak-anak tuh sholat di awal waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waalaikum ayah. Dik, kemana? Ajan ayah. Apakah ayah mau disolatkan atau sholat? Masya Allah. Tapi memang ada juga bapak-bapak. Dek. Nah, titip ya. Titip apa ya? Zuhur 4 rakaat. Nggak usah pakai ba'diyah. Masya Allah. Ada juga ayah yang model begitu. Siap mendisiplinkan waktu sholat anak? Takbir. Pak, besok kita mati. Anak kita sholat di awal waktu. Aman. Hafidhu ala sholawat wassalawatil wusta. Jaga sholat-sholat, terutama sholat wusta. Subuh, asar. Hari ini saya menyaksikan banyak masjid yang anak-anaknya sudah diajak orang tua. Tapi ada satu sholat yang banyak kita orang tua berdosa. Sholat Isya. Itu anak habis maghrib ketiduran. Karena ikut bola apa futsal. Nggak dibangunin. Kenapa? Kasihan Ustaz. Azan subuh baru dia bangun. Apa yang tertinggal? Sholat Isya. Bapak yang tanggung. Terus gimana Ustaz? Secara fikih. Suruh dia sholat. Namanya sholatnya apa? Isya dilaksanakan di waktu subuh. Apa nama sholatnya? Qadha. Karena sudah bukan waktu sholat. Hati-hati nih, hati-hati secara fikih. Gak boleh kalau dia sholat Isya di waktu subuh pakai adaan. Dia harus ganti redaksinya menjadi qadhaan lillahi
ta'ala. Allahu Akbar. Sama dengan waktu bangun subuh 6:30. Nggak ada lagi waktu subuh. Maka subuh harus dilaksanakan dengan cara qadha, mengganti subuh yang lewat. Gitu Pak. Pak, perbaiki Pak. Bagaimana kita bisa? Hidup ini ada yang ngatur Pak, Allah. Kalau kita tidak dekat dengan Allah, bagaimana hidup kita akan berlangsung? Ya, jadi tolong ini Pak, ya, jangan sampai penyakit-penyakit ini ada di rumah kita ini. Nah, yang paling terakhir. Nih, mohon maaf ini, saya bukan menyinggung. Saya sudah mengalaminya dan saya memperbaikinya. Apa itu? Jangan pernah marah pada anak. Tapi Ustadz, tergantung dong kesalahannya. Pak, marah tidak menyelesaikan masalah. Kalau kau marah, anakmu akan membencimu. Sekarang Bapak searching, ada nggak dalil Quran, hadis palsu sekalipun memarahin anak? Ya. Yang ada apa dalam Quran? Kalau kita ingin memperbaiki anak, dialog. Mohon maaf, ayah yang paling miskin adalah ayah yang jarang ngobrol dengan anak-anak. Makanya kalau pulang, bapak capek bagaimanapun, si bontot, ayah, aku mau ngomong, ayah. Ayah, aku tadi dimarahin mama. Ayah, udah, jangan. Aduh, adek, ayah, capek. Bapak tahu apa yang terjadi? Saya diundang di sebuah rumah sakit. Kaget saya. Ada apa, Bu? Ustaz, tolong saya, Ustaz. Ada apa, Bu? Bapak masuk rumah sakit, enggak, lihat anak saya. Anak putri dia, cantik, bersih, putih. Itu gabung ngobrol dengan anak-anak yang antingnya 12 di sini. Rambutnya kalau cecak jatuh, mati langsung. Hitam, tatoan. Bu, itu kan si itu. Iya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Terus saya datangin. Adek, Ustaz Yasin. Adek nyaman dia dengan teman-teman. Iya Ustaz, lebih nyaman dengan mereka. Ayah nggak ada waktu. Mama ngomel belum. Ngobrol, bukan ngomel. Tahu wanita, duit dikit, ngemil. Duitnya dikit. Duit banyak, ngomel. Karena duitnya banyak. Tapi kalau nggak punya duit, saya selalu lihat ibu-ibu tuh kalau dengan anak, kenapa sih nggak bisa ngobrol? Jadi anak itu akhirnya, saya tanya, kenapa dek? Kalau mereka ini baik Ustaz, kalau saya ngomong mereka dengarin. Terus mereka nanya, saya jawab. Mereka nanya, saya jawab. Enak Ustaz. Mama mah ngomel, papa mah nggak ada waktu. Siap ngobrol dengan anak-anak? Siap? Cuma kadang-kadang Ustadz nggak nyambung Ustadz. Makanya banyak baca. Ya. Anak-anak kalau kita nanya, Dek, tadi di sekolah, ayo mah kepo aja. Akhirnya kita, biarin aja kalau begitu. Jangan. Dek, itu kepo apa sih? Dia ketawain, ayah nggak tahu. Ayah begini loh ayah. Kalau kepo ini. Terus kalau ini. Oh gitu deh. Lama-lama dia suka senang. Berbahagialah anak yang mau curhat dengan dirimu. Daripada dia curhat ke teman medsosnya, ternyata orang jahat. Jangan pernah marah. Saya mau beri contoh nih. Mohon maaf waktunya udah habis. Pak, anak paling durjana dalam Quran itu anaknya Nabi Nuh. Itu anak paling nakal. Anak ketiga, anak pertama baik, anak kedua baik, anak ketiga ya Allah. Nabi Nuh tuh diperintahkan Allah bikin bahtera. Tahu bahtera? Kapal. Yang pertama protes itu adalah anaknya. Apa kata anak? Bah, ngapain sih bikin bahtera capek-capek? Lah,
Ini perintah Allah, nak. Ya iya, perintah Allah, perintah Allah. Tapi buat apa bikin bahtera? Ini kan padang pasir. Emangnya mau belayar di mana? Coba lihat. Emang kalau kita nggak sabar-sabar, kabur. Kata Nabi Nuh, nah kalau Allah perintah, pasti ada hikmahnya. Coba lihat, Pak. Apa kata Nabi? Ayah, coba ayah melihat. Sepanjang mata memandang, nggak ada lautan, nggak ada sungai. Kalaupun jadi, buat apa? Akhirnya apa? Perahu Nabi Nuh itu dibuli oleh seluruh penduduk negeri. Bahtera Nabi Nuh dijadikan WC umum sama mereka. Allah murka. Allah turunkan penyakit wabah. Apa itu? Seluruh penduduk negeri. Tidak cuma di tempat Nabi Nuh, di sekitarnya. Bukan COVID ya. Penyakit kulit bisul tapi gede kayak bola pingpong. Bernanah, bau. Apa obatnya? Nggak ada obatnya. Obatnya ketika salah satu warga BAB di kapal Nabi Nuh kecelup. Ketika diangkat, orang kaget. Wah, bersih. Hilang itu bisulnya. Itu orang yang megang juga, tangannya hilang bisulnya. Akhirnya dari mulut ke mulut, gak ada WA waktu itu, gak ada WA grup. Itu mereka masukin air banyak-banyak ke perahu Nabi Nuh. Karena airnya pun bisa mengobatin. Akhirnya perahu Nabi Nuh bersih sedia kala. Masya Allah. Puncaknya, Pak. Bumi sudah terendam sepertiga. Gelombang mulai bergerak. Anak Nabi Nuh itu kurang ajar betul. Dia nggak ikut perahu Nabi Nuh. Dia naik bukit. Nabi Nuh mulai berlayar mendekati bukit. Kalau Nabi Nuh kita orang setia budi pasti teriak, "Tong, lu kagak naik mampus lu, kagak naik mampus lu." Nggak begitu Nabi Nuh. Ya bunaya, masih pakai kata-kata manis. Irkab ma'ana, naik nak bersama kami. Walatakum minal kafirin, jangan kamu ikut orang-orang kafir. Si anak kurang ajar jawab, Sa'awi ila jabal. Kayaknya anak ini lama di Ciawi deh ya. Sa'awi ila jabal. Saya akan naik bukit ini. Saya selamat dari air bah. Kata Nabi Nuh, la'asimal yaum. Hari ini tidak ada yang selamat. Illa marrahim. Kecuali yang dikasih Allah. Masih berdialog, tiba-tiba gelombang besar memisahkan keduanya. Wa kana minal mugraqin. Dan anak Nabi Nuh mati tenggelam. Apakah kemudian Nabi Nuh marah? Mampus lu, kurang ajar. Diangkat tangannya dengan air mata. Ya Rabbi, inna bani min ahli. Bagaimanapun dia darah dagingku. Inna wa'dakal haq, janjimu selalu benar. Wa anta ahkamul hakimin, engkau hakim yang paling bijak. Nabi Nuh masih cari peluang. Allah mengampuni anak. Kesimpulannya, jangan marah pada anak. Saya ingin menutup satu rahasia. Pak, Bapak sering berdoa pada anak-anak. Kenapa doanya nggak diterima? Ini rahasianya. Karena ketika Bapak berdoa pada anak, rasa kecewa Bapak belum hilang. Marah kita pada anak belum hilang. Kita berdoa. Langit tidak akan terbuka kalau kekecewaan Bapak masih simpan. Marah Bapak masih simpan. Itu doa kita tidak akan terbuka. Ingat rumusnya? Ridho Allah ala ridho walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Suhtullah ala suhtil walidain. Murkanya Allah ada pada murka orang tua. Terus gimana Ustaz biar doa kita diterima? Sebelum kau berdoa, batalkan kecewamu. Hilangkan amarahmu dengan kalimat ini. Apa kalimatnya? Ya aku ridho pada si kakak. Fokus. Aku ridho, ya Allah, aku ridho, ya Allah, aku ridho. Apa yang terjadi? Coba Bapak berdoa mulai. Satu hari Bapak jarang mengucapkan kalimat ini. Ayo Pak, selesai dia ucapkan, ya Allah, aku ridho pada anak, aku ridho. Baru Bapak sebutkan hajatnya. Ya Allah, jika dia belum dapat jodoh, beri dia jodoh yang terbaik.
Bila pendidikannya belum tuntas, beri dia semangat, kemudahan menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Ya Allah, jika dia belum punya karir, beri dia kemampuan karir yang baik untuk dunia dan akhirat. Tapi awali dengan kata, aku ridho padanya. Kenapa Ustaz bicara begini? Karena sudah terbukti seorang ibu punya anak 20 tahun, bapaknya meninggal, anak ini hilang arah, sholat ditinggal, sekolah berantakan, mulutnya kasar, pintu ditendang, piring dilempar, si ibu mau bunuh diri. Sampai seorang saya menasihatinya, kenapa kau tidak berdoa pada Tuhan? Aku berdoa ya Syekh, tapi doaku tidak diijabah. Kata Syekh, karena engkau masih kecewa padanya. Batalkan kekecewaanmu dengan kata-kata tadi. Malam itu dia angkat tangan. Ya Allah, aku ridho padanya, aku ridho padanya. Jam 4 dia kebangun, ada orang mandi di kamar mandi. Padahal di rumah itu cuma berdua. Gak mungkin anaknya bangun jam 10. Dia ketuk pintu. Siapa ya? Tiba-tiba keluar suara santun. Aku Bu, aku mandi. Ya Allah, aku rindu, ya Allah, aku rindu. Ketika anak itu keluar, anak itu berkata, Bu, aku mau ke masjid. Tersungkur sang bunda. Ya Rob, aku rindu, aku rindu. Hari itu anaknya berubah. Pak, yang punya anak itu Allah, bukan kita. Yang merubah hati anak itu Allah. Maka kalau kita ridho pada anak kita, Allah pun ridho. Insya Allah anak kita akan dalam kemudahan. Ayo Pak, benahi tanggung jawab dia. Dan jangan menyimpan rasa kecewa pada anakmu. Jangan pernah kau marah pada anakmu. Tapi perbanyaklah ucapkan aku ridho ya Allah. Dengan itu insya Allah anak-anak kita akan jauh lebih baik. Ya Rabbal Alamin. Kita istighfar, astagfirullah. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ya Allah, jangan kau jadikan dosa-dosa kami, masa lalu kami menjadi hukuman bagi anak-anak kami. Jangan karena dosa kami, kesalahan kami, anak kami engkau hukum ya Allah. Ya kami ridho pada anak-anak kami ya Allah. Kiranya engkau pun selalu ridho pada anak-anak kami. Mudahkan ya Allah perjalanan hidupnya. Bila dia kesulitan menyelesaikan kuliah, pendidikan, pondok, beri dia kemudahan, semangat ya Allah dengan ridho darimu ya Allah. Jika dia belum dapat jodoh seusianya ya Allah si kakak ya Allah, beri dia jodoh terbaik ya Allah untuk dunia dan akhirat. Jika dia sakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni kami jika belum sempurna menjadi ayah ya Allah. Jangan kau hukum putra putri kami karena dosa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dari kurangnya, assalamualaikum.